Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, peristiwa heroik yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib adalah ketika beliau menggantikan posisi Rasul dalam kondisi tidur. Artinya menggantikan Rasul ketika Rasul mau hijrah bersama Abu Bakar Siddiq, sehingga kafir Quraisy, orang-orang Quraisy yang mencari Rasul untuk dibunuh, terkecoh seolah-olah Rasul masih ada di dalam kamar, padahal Rasul sudah berangkat bersama Abu Bakar Siddiq. Terkecoh, dan Ali menggantikan posisi dari Rasul yang seolah-olah masih ada berada dalam tempat tidur. Adik-adik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa ini menjadi suatu peristiwa heroik dalam sejarah Islam, sejarah peradaban Islam. Sifat yang amat lekat dengan Ali adalah kefasihan bicara dan ketegasan serta keberanian. Sifat lain yang dimiliki Ali adalah juhud, selalu memenuhi janji, kemudian adil dan pemaaf, serta hatinya yang bersih. Nah, ini tentu menjadi satu peristiwa penting dalam sejarah keberadaan Ali bin Abi Thalib yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang keempat yang menjadi khalifah setelah Rasul meninggal. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, kita berlanjut pada bahasan ini, yaitu suksesi Khulafaur Rasyidin, sejarah sukses yang menyatakan banyak hal-hal yang dicapai pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4. Di sini dalam satu keterangan, suksesi Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab setelah meninggalnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah, menimbulkan perselisihan pendapat. Siapa pengganti pemimpin setelah Rasul meninggal? Banyak masukan-masukan dan banyak pikiran-pikiran orang-orang yang pada saat itu menyerukan untuk pengganti Rasul. Banyak masukan-masukan. Kalangan Ansor menyatakan yang berhak untuk menggantikan kedudukan setelah Rasul adalah orang-orang Ansor. Nah, ini sebab keberadaan Rasul pada saat meninggal posisinya ada di Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah adalah mayoritas dikenal dengan kaum Ansor yang menerima Rasul dan meyakini ajaran Rasul. Tetapi ini juga didebat oleh kaum Muhajirin bahwa yang berhak untuk menjadi pengganti Rasul, untuk menjadi khalifah pengganti Rasul adalah kaum Muhajirin. Ya. Di sini banyak masukan-masukan dan ambisi-ambisi dari kafilah-kafilah atau kaum-kaum bani-bani di dalam masyarakat Arab untuk mengusulkan pengganti Rasul. Setelah wafatnya Rasul,
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekelompok besar kaum Ansor berkumpul di Safiqah Bani Sa'adah untuk membaiat Sa'ad bin Ubadah. Di sini Abu Bakar sangat tahu tentang gejolak-gejolak yang ada di dalam kaum Ansor setelah wafatnya Rasul. Dan ini menjadi satu bumerang yang akan menjadi satu masalah besar apabila tidak segera dapat ditengarai. Akhirnya Abu Bakar di sini melarai, menengahi dan mendamaikan. Bahkan Abu Bakar di sini menunjuk Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah untuk menggantikan posisi khalifah setelah Rasul. Jadi Abu Bakar bukan mau menunjuk dirinya sebagai mengklaim mendapatkan dukungan, bukan. Tetapi Umar bin Khattab menunjukkan tangan kanannya bahwa yang layak untuk menjadi pengganti Rasul adalah Abu Bakar Siddiq. Dan ini mendapat dukungan dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Perpecahan pun tidak jadi. Tetapi banyak daripada orang-orang yang berkhianat setelah Rasul wafat. Ada yang mengatakan bahwa perjanjian tentang zakat itu adalah perjanjian pribadi Rasul. Jadi ketika Rasul meninggal, maka perjanjian itu gugur. Ada yang mengatakan bahwa tentang harta pampasan perang seperti upeti, itu perjanjiannya ketika Rasul masih hidup saja. Setelah Rasul meninggal, maka perjanjian itu tidak berlaku. Nah, ini banyak kemudian ada yang mengaku-ngaku menjadi nabi. Yang terkenal adalah Musailamah Al-Kadzab. Itu juga bagian dari reaksi-reaksi setelah Rasul wafat. Dan ini dapat ditenggarai oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika itu Abu Bakar Siddiq menawarkan untuk kembali pada akidah yang benar atau diperangi. Begitu juga yang membangkang tidak membayar zakat, itu ditawarkan kembali pada syariat yang benar atau diperangi. Semua dapat diselesaikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq dengan baik. Sehingga negeri Madinah sebagai pusat daripada peradaban, pusat daripada pemerintahan Islam pada saat itu berjalan kembali dengan baik. Ini ditenggarai atau ditengahi atau diselesaikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, ya. Jadi Khalifah Abu Bakar Siddiq itu menawarkan dua orang. Salah satunya adalah Umar bin Khattab lah yang layak untuk menggantikan Rasul setelah Rasul wafat. Tetapi Umar menghormati Abu Bakar Siddiq sebagai yang senior dan sebagai orang yang pertama, sahabat utama dari Rasul untuk menggantikan Rasul sebagai khalifah. Kemudian di sini dicatatkan bahwa
Akan tetapi Umar mengulurkan tangan kanannya untuk membaiat Abu Bakar yang kemudian diikuti oleh pemuka-pemuka Ansor, kemudian oleh pemuka-pemuka Muhajirin untuk membaiat Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah yang pertama. Proses pengangkatan Abu Bakar Siddiq ini terjadi pada tahun 632 Masehi. Ia terpilih secara aklamasi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.